Langit pagi itu mendung, seperti suasana hati Alia yang baru saja keluar dari gedung pengadilan agama. Tangannya menggenggam selembar kertas yang telah resmi memisahkannya dari Raka. Surat cerai. Kertas itu tipis, ringan, tapi beratnya seperti batu besar yang sudah lama tertahan di dadanya. Ia berdiri sejenak di tangga gedung, menatap kosong ke halaman parkir. Udah, ya, gumamnya pelan, seolah ingin meyakinkan diri sendiri. Nafasnya terembus pelan. Lalu ia memasukkan surat itu ke dalam map biru yang penuh dengan berkas-berkas kuliah. Hari itu harusnya jadi penanda babak baru. Bebas dari pertengkaran kecil yang melelahkan, bebas dari diam-diaman yang menyiksa. Ia tak ingin membenci Raka, tapi rasa cinta itu juga sudah lama hilang. Sore harinya, Alia duduk di kos, membuka laptop, dan mengecek email dari kampus. Ada satu yang belum terbaca, subjeknya, surat penempatan KKN, wajib dibaca. Dengan malas, ia klik email itu. Matanya langsung tertuju pada daftar nama peserta KKN kelompok 17. 1. Alia Fadila. 2. Raka Pradipta. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dibacanya ulang 3 kali. Berkali-kali. Tetap saja, nama itu ada di sana. Raka, mantan suaminya. 1 kelompok. Dalam program KKN selama 40 hari. Di desa terpencil. Tanpa sinyal. Tanpa banyak orang yang tahu mereka pernah menikah. Ya Allah, Alia mengusap wajahnya. Seperti lelucon. Baru tadi pagi ia resmi bercerai. Dan sekarang, ia harus 1 kelompok dengan orang yang baru saja resmi jadi mantan suami. Bahkan belum 1 hari berlalu. Ia mencoba tenang, membaca seluruh isi email. Penempatan, Desa Karangsari, sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet. 2 jam dari kota, dan 1 jam jalan kaki dari jalan raya utama. Warga ramah, sinyal susah, dan posko KKN akan ditempatkan di rumah salah satu warga, Bapak Sarno. Kepalanya pening. Ia segera menghubungi kampus, mencoba mengajukan penggantian kelompok. Tapi jawabannya datar. Sudah tidak bisa. Semua kelompok sudah final dan surat resmi sudah dikirim ke desa. Alia terdiam. Ia tahu, ia tak bisa memberitahu alasan sebenarnya. Mana mungkin ia bilang, saya baru cerai dari salah satu anggota kelompok? Tidak ada prosedur kampus yang bisa menampung drama semacam itu. 5 hari kemudian, Alia berdiri di depan gerbang kecil bertuliskan, "Selamat datang di Desa Karangsari." Tas besar di punggungnya dan ransel di depan. Ia menatap ke sekeliling. Hijaunya sawah, angin sejuk, dan suara gemericik sungai terdengar dari kejauhan. Desa ini indah dan terlalu sunyi. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok mahasiswa berkumpul di dekat pos ronda. Salah satunya berdiri, mengangkat tangan. Raka. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Alia cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk dengan tasnya. Kamu Alia, kan? Tanya seorang perempuan berkacamata. Namanya Siska, 1 kelompok mereka. Iya, halo. Aku Siska. Ini Rama, Dimas, Tiwi, dan itu Raka. Alia mengangguk. Raka hanya tersenyum kecil dan menatap ke arah lain. Ia pura-pura tak mengenal Alia. Dan Alia ikut pura-pura tak mengenal Raka. Hari pertama di posko lebih banyak diisi perkenalan. Rumah yang mereka tempati adalah rumah panggung dari kayu, milik Bapak Sarno dan Ibu Ningsih, yang pindah sementara ke rumah anaknya. Rumah itu luas, tapi hanya punya 2 kamar besar dan 1 ruang tengah. Laki-laki di kamar depan, perempuan di kamar belakang. Dapur dan kamar mandi di luar. Bu Rini, dosen pembimbing KKN mereka, datang sorenya dengan mobil kampus. Ia menyapa semua mahasiswa dengan hangat. Saya titip anak-anak saya di desa ini ya, Pak Sarno, Bu Ningsih, katanya ramah. Ia mengumpulkan semua di ruang tengah, membagikan map berisi program kerja awal. Kelompok ini punya PR besar. Selain edukasi anak-anak, kita bantu pembangunan MCK dan taman baca, ujar Bu Rini. Tapi saya percaya,
kalian bisa kerja sama dengan baik. Sudah mahasiswa tingkat akhir semua, ya? Semua mengangguk. Kalau ada masalah, jangan sungkan komunikasi. Jangan simpan dalam hati. Alia mencuri pandang ke arah Raka. Lelaki itu sedang menunduk, memainkan pulpen di tangannya. Malamnya, saat semua sibuk membongkar barang dan membereskan kasur lipat, Alia duduk di teras. Angin gunung berhembus pelan. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Raka duduk tak jauh, di bangku kayu dekat pagar bambu. Jarak mereka hanya 5 meter. Tapi rasanya seperti 5 tahun cahaya. Tak ada percakapan. Tak ada salam. Tak ada, kita harus bicara. Mereka hanya diam. 2 orang yang dulu pernah jadi satu, kini jadi 2 orang asing di tempat yang sama. Alia masuk ke kamar pelan-pelan. Ia tak ingin ada yang tahu, apalagi bertanya. Ia hanya ingin 40 hari ini cepat selesai. Tapi hatinya tahu, KKN ini tak akan sesederhana itu. Dan hidup, seperti biasa, selalu punya kejutan lain. Hari-hari pertama di desa Karangsari berjalan lambat. Suasana posko masih diisi tawa ringan dan semangat anak muda yang merasa seperti sedang berkemah panjang. Tapi bagi Alia, setiap jam terasa seperti menginjak ranjau. Ia harus jaga sikap, jaga ekspresi, dan terutama, jaga jarak. Raka juga tampaknya memilih strategi yang sama. Mereka seperti 2 kutub magnet yang memilih tak saling tarik. Tiap pagi, Alia bangun lebih cepat agar tidak bertemu Raka di dapur. Raka pun memilih diam saat diskusi kelompok. Mereka hanya bicara jika sangat diperlukan. Dan itu pun singkat, datar, seperti membaca naskah berita. Besok kamu yang ngajar di SD ya, bareng Raka, kata Bu Rini di hari ketiga. Alia tersedak kopi. Bu, bisa diganti. Kenapa? Kalian cocok kok. Dua-duanya tenang dan rapi. Alia tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pasrah. Hari-hari berikutnya diisi dengan pembagian tugas. Rama dan Dimas ke ladang membantu warga. Siska dan Tiwi mendata kebutuhan ibu-ibu PKK. Alia dan Raka lagi-lagi dipasangkan. Kali ini membuat konsep taman baca. Kayaknya Bu Rini sengaja ya, gumam Alia di depan papan tulis kecil di ruang belakang. Dia nggak tahu, Alia. Alia melirik. Itu pertama kalinya Raka menyebut namanya sejak mereka tiba. Kalau dia tahu, mungkin malah lebih parah, jawab Alia pelan. Ya, mungkin. Setelah itu, sunyi lagi. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Mereka tidak lagi sepenuhnya asing. Ada ruang kosong yang terisi diam-diam, walau belum ada percakapan hangat. Hanya kerja sama diam-diam. Raka mengangkat papan, Alia memaku. Alia menyusun jadwal, Raka mencatat bahan-bahan yang harus dibeli. Siska mulai curiga. Kalian kayak udah pernah kenal lama ya? Alia gugup. Satu jurusan kan? Oh iya ya, tapi vibesnya beda gitu loh. Kayak, ada yang gak diceritain. Alia tersenyum seadanya. Ia tahu pertanyaan itu akan datang, cepat atau lambat. Di malam kelima, saat semua tidur, Alia duduk di depan rumah, menggambar sketsa taman baca. Raka datang diam-diam, membawa 2 gelas teh panas. Tehnya gak manis. Kamu kan gak suka gula banyak. Alia menatap gelas itu. Jangkrik bersuara nyaring di kejauhan. Masih ingat aja? Masih. Mereka duduk lama, tanpa banyak bicara. Seolah teh hangat itu cukup jadi jembatan di antara hati yang pernah retak. Tapi tetap, di siang hari, mereka kembali menjadi 2 rekan kerja biasa. Formal, sopan, dan menjaga jarak. Dan bagi Alia, jarak itu adalah benteng. Ia belum siap membuka luka. Belum siap menjawab pertanyaan. Kalau dia sudah berubah, apakah aku juga harus berubah? Hari-hari di desa Karangsari mulai terasa lebih serius. Setelah masa orientasi dan observasi selesai, kelompok KKN 17 mulai menjalankan program kerja mereka. Alia mendapati dirinya semakin sering berada satu ruang, satu tugas,
bahkan satu tim kerja dengan Raka. Entah karena kebetulan, atau karena Bu Rini memang melihat kekompakan mereka dari sudut pandangnya sendiri. Pagi itu, posko ramai. Semua duduk melingkar dengan peta desa dan selembar kertas program kerja di tengah. Kita mulai dengan 2 prioritas utama dulu, kata Bu Rini tegas. Program edukasi dan pembangunan MCK. Dua-duanya penting dan waktunya mepet. Siapa yang mau handle pembangunan MCK? Rama dan Dimas mengangkat tangan. Oke, bagus. Sekarang edukasi, siapa yang pegang? Siska, Tiwi, dan Alia mengacungkan tangan hampir bersamaan. Bagus. Nah, supaya lebih kuat, saya tambahkan 1 orang lagi, Raka. Biar kalian ada yang bantu teknis. Alia melirik sekilas. Raka hanya mengangguk ringan. Besok kalian mulai. Kelompok edukasi ke SD, kelompok MCK ke lokasi pembangunan. Selesai rapat, Alia membantu menyiapkan alat tulis dan lembar kerja edukasi. Ia duduk di ruang belakang, ditemani angin dari jendela bambu yang tak pernah tertutup sempurna. Raka masuk, membawa tumpukan buku dari posko. Nih, buku bacaan buat anak-anak. Aku pinjam dari rumah Pak RT. Alia hanya mengangguk, lalu membereskan meja kecil tempat mereka menyusun materi belajar. Mau dibagi per kelas, atau disatukan aja? Tanya Raka. Disatukan dulu. Nanti lihat situasi, baru kita pisah kelompok. Percakapan singkat itu mungkin terdengar biasa saja. Tapi bagi Alia, itu adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih rumit, kebersamaan yang tak bisa dihindari. Hari pertama mengajar di SD Karangsari, anak-anak langsung antusias. Mereka menyambut Alia dan Raka dengan senyum dan tawa. Beberapa bahkan membawa bunga liar dari pinggir jalan. Bu guru Alia cantik, teriak salah satu anak perempuan. Alia tersenyum canggung. Raka tertawa kecil di sampingnya. Kok nggak ada yang bilang Pak Guru Raka ganteng? Tanya Raka pura-pura kecewa. Karena Pak Guru Raka kayak bapaknya Lala. Celetuk anak lainnya. Suasana kelas ramai dan hangat. Alia mengajar membaca. Raka membantu anak-anak yang kesulitan menulis. Beberapa anak duduk di pangkuannya, menunjukkan hasil coretan yang tak beraturan tapi penuh semangat. Satu anak laki-laki bernama Dino menarik tangan Alia. Bu, itu suami ibu ya? Alia tercekat. Ia melirik Raka, yang pura-pura fokus melihat lembar kerja. Bukan, jawab Alia cepat, cuma teman. Oh, tapi cocok, loh. Alia hanya tersenyum. Tidak tahu harus menjawab apa. Sore harinya, Alia dan Raka membantu warga di lokasi pembangunan MCK. Dimas dan Rama kewalahan mengangkat pasir dan semen. Raka langsung turun tangan membantu mengaduk semen. Sementara Alia mencatat kebutuhan logistik yang masih kurang. Besok butuh semen 2 sak lagi, paku, sama 2 bilah kayu, kata Alia sambil mencatat di buku logistik. Besok aku ke kota, sekalian beli, kata Raka, menyeka keringat di dahinya. Gak usah sendiri, nanti aku ikut, kata Alia tanpa sadar. Raka menoleh, sedikit terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Malamnya, posko kembali tenang. Semua kelelahan. Alia duduk sendirian di teras, membuka catatannya sambil menyeruput teh hangat. Raka datang pelan-pelan dan duduk di bangku kayu yang sama, tapi di ujungnya. Makasih tadi udah bantu di lokasi MCK, ucap Alia pelan. Raka mengangguk. Kamu juga. Ternyata kamu kuat juga ya angkat-angkat pasir. Alia tertawa kecil. Dulu aku juga pernah kok bantu renovasi rumah orang tua. Kamu aja yang gak tahu. Dulu aku banyak yang gak tahu. Ya, kata Raka sambil menatap langit. Alia tak menjawab. Tapi diamnya bukan lagi karena marah atau canggung. Lebih seperti sedang mencerna kalimat itu. Waktu kita nikah, aku terlalu sibuk mikirin diri sendiri, lanjut Raka. Aku pikir, asal kerja keras, semua akan baik-baik aja. Tapi ternyata, kamu cuma butuh aku hadir, ya. Alia menoleh pelan. Aku nggak mau bahas itu, Rak.
Kita udah selesai. Aku tahu. Dan malam itu berakhir begitu saja. Tanpa air mata. Tanpa pelukan. Tapi juga tanpa beban seperti sebelumnya. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka berubah. Masih ada jarak, tapi tidak lagi seperti tembok. Mereka mulai terbiasa bekerja sama. Seperti dua orang yang dulu pernah berjalan beriringan, tersesat, lalu kini mencoba melangkah pelan-pelan di jalan yang sama. Tiwi mulai menggoda. Alia, kamu sama Raka tuh cocok loh. Lihat deh, kerja timnya rapi banget. Alia hanya tersenyum. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Dan mungkin, memang belum waktunya menjelaskan apa-apa ke siapa-siapa. Suatu sore, saat mereka menyusun laporan harian untuk Bu Rini, hujan turun deras. Raka memindahkan jemuran ke dalam, Alia membantu menyelamatkan buku dan lembar kerja. Mereka terjebak di teras kecil posko, duduk berdampingan. Hujannya lama ya, kata Raka. Alia mengangguk. Iya, tapi tenang aja. Habis hujan biasanya pelangi muncul. Raka menoleh. Kamu percaya pelangi masih bisa muncul di hidup kita? Alia menatap hujan yang turun. Tidak menjawab. Tapi diamnya kali ini bukan menghindar. Lebih seperti sedang mempertimbangkan. Desa Karangsari mulai terasa akrab. Anak-anak sudah hafal wajah-wajah mahasiswa KKN. Para ibu mulai suka menitipkan masakan, dan suara tawa mulai akrab terdengar dari posko kayu yang mereka tinggali. Namun, di balik semua kehangatan itu, hati Alia masih menahan banyak hal. Ia tak bisa begitu saja melupakan semuanya. Meski hari-harinya bersama Raka kini terasa lebih tenang daripada sebelum mereka bercerai. Suatu siang, ketika rombongan KKN pulang dari kegiatan penyuluhan di balai desa, hujan turun deras. Alia dan Raka terjebak di depan sebuah warung kopi kecil bersama Pak Sarno. Sudah kayak pasangan suami istri muda. Loh, kalian ini, celetuk Pak Sarno sambil tertawa. Tak tahu betapa kalimatnya seperti belati kecil yang menancap di hati. Alia hanya tersenyum kaku. Raka menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopi. Setelah Pak Sarno pergi, hujan belum juga reda. Hanya mereka berdua di warung kecil itu. Hening lama mengisi udara. Alia akhirnya bicara pelan. Kamu sadar enggak, kita lebih bisa ngobrol sekarang, setelah cerai. Raka menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Ironis, ya. Mungkin karena kita udah nggak punya ekspektasi. Dulu kita saling menuntut terlalu banyak, kata Raka. Kamu nuntut aku dewasa, aku nuntut kamu sabar. Tapi kita lupa, kita masih belajar jadi orang dewasa waktu itu. Alia mengangguk pelan. Aku kira cinta aja cukup. Dan aku kira menikah itu akhir, bukan awal. Mereka tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat lenyap, digantikan keheningan yang dalam. Hujan menjadi musik latar yang menyayat diam-diam. Menurut kamu, kita terlalu cepat nyerah? Tanya Alia tiba-tiba, nyaris berbisik. Raka tak langsung menjawab. Ia menatap keluar warung, kerintik hujan yang jatuh di atas tanah merah. Aku nggak tahu, ujarnya akhirnya. Tapi kalau kita nggak nyerah waktu itu, mungkin kita saling menyakiti lebih dalam. Alia menunduk. Hatinya perih mendengar kata-kata itu, meski ia tahu Raka tak bermaksud menyakitinya. Di hari-hari berikutnya, hubungan mereka jadi lebih terbuka. Masih menjaga jarak, tapi kini ada ruang untuk saling bicara. Alia kadang tertawa saat Raka salah mengucapkan kata saat mengajar anak-anak. Raka sesekali mengingatkan Alia untuk makan saat ia terlalu sibuk menggambar desain taman baca. Mereka bukan pasangan lagi, tapi juga bukan orang asing. Ada ruang abu-abu yang tidak bernama, tapi cukup nyaman untuk ditinggali sementara. Namun, luka lama bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Suatu malam, Alia menemukan buku catatannya sobek di bagian belakang. Di antara halaman yang robek, ada catatan yang dulu ia tulis saat masa-masa awal pernikahan. Daftar impian mereka. 1. Punya rumah kecil di dekat sawah. 2. Buka warung kopi berdua. 3. Naik motor keliling Jawa. 4. Nonton konser band favorit bareng.
Alia menatap daftar itu lama. Tangannya bergetar. Matanya basah. Tak lama, Raka lewat dan tanpa sengaja melihatnya. "Kamu masih simpan itu?" tanyanya lirih. Alia mengangguk. "Aku lupa kalau pernah nulis." Ternyata masih ada. Raka duduk di depannya. "Nomor 3 bisa kita lakukan sekarang. Loh, kita udah di Jawa, dan masih punya motor." Alia tertawa, tapi dengan mata yang berkaca. "Nomor 1 dan 2, kayaknya udah hilang." "Ya," katanya. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap daftar itu dengan mata sendu. Luka lama itu belum sembuh. Mereka tahu. Tapi mereka juga tahu, mereka tak bisa kembali ke titik awal. Malam itu, Alia menulis sesuatu di balik halaman itu. "Mungkin kita memang ditakdirkan hanya untuk saling menyembuhkan, bukan untuk memiliki." Dan di bawahnya, entah siapa yang menambahkan, sudah tertulis lebih dulu dengan tulisan lain. "Tapi kalau takdirnya berubah, apa kamu masih mau mencoba lagi?" Alia tertegun. Ia kenal tulisan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di desa, ia menangis. Bukan karena benci, tapi karena rindu yang terlalu lama dipendam, dan belum tahu harus dibawa kemana. Desa Karangsari perlahan menjadi rumah kedua bagi kelompok KKN itu. Kebersamaan selama hampir 3 minggu membuat batas-batas antar anggota kelompok mulai mengabur. Tiwi mulai suka masak bareng Dimas. Rama jadi partner tetap Siska setiap ronda malam. Dan Alia mulai sulit menyangkal perasaan yang tumbuh diam-diam. Bukan cinta baru, tapi perasaan yang belum selesai. Di suatu sore, saat mereka baru saja selesai menanam bibit bunga di area taman baca, Alia duduk sendirian di ayunan bambu yang dibuat anak-anak desa. Jemarinya kotor tanah, tapi hatinya lebih berantakan. Raka datang tanpa suara, duduk di ayunan sebelahnya. Tak bicara apapun. Ayunan itu berderit pelan, diiringi angin gunung yang lembut. "Kamu masih suka diam," kata Alia akhirnya. Raka tersenyum tipis. "Kamu masih suka bicara, bahkan saat hati kamu yang sebenarnya ingin diam." Alia menoleh. "Maksudnya?" "Dulu, kamu sering bilang, 'Gak apa-apa.' Padahal sebenarnya kamu marah. Atau sedih. Aku bodoh karena selalu percaya." Alia terdiam. Ia menatap tanah, lalu mendongak menatap langit. "Aku nggak tahu harus bagaimana waktu itu," gumamnya. "Aku takut, kalau aku jujur, kita malah tambah jauh. Tapi justru karena kamu diam, aku tambah jauh." Hening. Ayunan tetap bergerak. Mereka seperti dua manusia yang sudah terlalu lama menyimpan isyarat, berharap yang lain bisa membaca hati yang tak pernah diucap. "Kamu tahu?" tanya Raka pelan. "Aku pernah hampir kirim surat ke kamu, setelah kita pisah." Alia menoleh cepat. "Kenapa nggak jadi?" "Aku kira kamu sudah bahagia. Dan aku nggak mau ganggu." Alia tertawa pahit. "Aku juga kira kamu udah punya yang baru." "Loh, kamu yang duluan upload foto berdua sama kucing. Kamu unfollow aku duluan." Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. Tawa itu ringan, tapi menyimpan banyak luka. Malam harinya, Siska mengajak Alia bicara empat mata. Di sudut dapur yang mulai sepi, dengan hanya lampu minyak dan suara jangkrik jadi saksi. "Alia, aku tahu ini urusan pribadi, tapi aku bisa lihat sesuatu antara kamu dan Raka." Alia terdiam. Siska melanjutkan, "Aku nggak mau kepo. Cuma, kalau kalian masih ada rasa, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Hidup nggak sering kasih kesempatan kedua." Alia menarik napas panjang. "Dulu aku kira, cinta itu cukup. Tapi ternyata, nggak juga." Siska tersenyum. "Tapi kalau sekarang kamu bisa bicara, mungkin cinta itu bisa jadi cukup. Asal nggak cuma disimpan diam-diam." Hari-hari berikutnya, Alia mulai membuka ruang kecil untuk percakapan. Tak lagi menghindar. Ia mulai menjawab pertanyaan Raka dengan tatapan, bukan hanya anggukan. Di hari ke-28 KKN, mereka menggelar acara kecil.
peresmian taman baca dan pentas seni anak-anak. Raka membaca puisi bersama anak-anak SD. Sementara Alia berdiri di belakang, melihatnya dari jauh, matanya berkaca. Setelah acara selesai dan warga pulang, mereka berdua duduk di tangga rumah panggung. Lampu temaram, malam lengang, dan bulan menggantung bulat di langit. "Kamu masih simpan cincin pernikahan kita?" tanya Raka tanpa menoleh. Alia terdiam lama. "Masih," jawabnya pelan. "Tapi di dalam kaleng bekas permen, paling bawah lemari." "Kenapa nggak dibuang?" "Aku pikir, mungkin suatu hari, aku butuh mengingat bahwa aku pernah percaya." "Kalau sekarang?" tanya Raka. Alia menoleh. Matanya basah, tapi ia tersenyum. "Mungkin aku mulai percaya lagi." Hari ke-30 KKN. Hanya tinggal 10 hari lagi sebelum semua kembali ke kota dan menjalani kehidupan masing-masing. Tapi justru saat semuanya mulai tenang, satu nama datang membawa gelombang baru, Citra. Perempuan berambut lurus sebahu itu datang ke desa Karangsari diantar mobil kampus. Awalnya semua mengira dia dosen tamu atau perwakilan lembaga. Tapi ketika Citra melambai ke arah Raka dan memanggilnya, semua yang sedang duduk di teras posko langsung saling pandang. "Raka, aku kira kamu bohong soal desa ini. Ternyata emang sejauh dan seramah ini ya." Raka berdiri cepat. Wajahnya berubah tegang. "Citra, kamu ngapain kesini?" "Lah?" katanya pengen lihat suasana KKN. "Kamu juga yang bilang, kalau kangen, datang aja." Alia yang sedang menjemur handuk di tali jemuran hanya bisa terpaku. Nama itu, ia ingat. Salah satu nama yang dulu sering muncul di notifikasi HP Raka. "Teman kerja," katanya. Citra mendekat ke teras. Kalian satu kelompok ya?" "Halo semua. Aku Citra, temannya Raka dari kantor. Dulu kita satu tim di startup gitu deh." Siska menjawab sopan. Dimas dan Rama hanya saling lirik. Alia mencoba tersenyum. Palsu, tentu saja. Raka tak banyak bicara. Ia tampak gelisah. Sepanjang sore, Citra seperti menyusup ke dalam dinamika kelompok. Mengambil alih obrolan, bertanya ini itu, bahkan sempat menawarkan diri membantu dokumentasi program. "Biar aku bantu dokumentasi, sekalian buat portofolio. Kan siapa tahu bisa diangkat jadi proyek komunitas," katanya sambil memotret taman baca. Alia menahan diri. Ia tidak ingin reaktif, tapi batinnya berperang. Kenapa Raka tak menjelaskan? Kenapa ia hanya diam saat Citra bersikap seolah mereka pasangan? Di malam hari, saat anak-anak berkumpul di ruang tengah untuk menyusun laporan, Citra kembali duduk di sebelah Raka. "Dekat, terlalu dekat. Besok kita ke air terjun itu ya?" katanya. "Bagus banget. Aku udah bawa tripod buat foto bareng." Raka hanya menjawab singkat, "Citra, ini kelompok KKN, bukan liburan." Citra cemberut. "Iya, tapi kan aku kesini juga karena kamu." Kalimat itu menggantung di udara. Semua menoleh. Hening. Seperti bom waktu meledak pelan-pelan. Alia berdiri dan pura-pura ke dapur. Tapi matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, saat kelompok bersiap untuk program edukasi kesehatan di balai desa, Raka menyusul Alia yang sedang melipat brosur. "Boleh bicara sebentar?" katanya pelan. Alia menoleh dingin. "Bicara? Sekarang? Di tengah liburan romantismu?" "Dia bukan pacarku. Dia datang sendiri." Aku juga kaget. Alia tertawa kecil, getir. "Tapi kamu gak usir dia. Kamu biarkan dia duduk sebelah kamu, ikut foto-foto, seolah dia bagian dari kita." "Aku gak tahu harus gimana. Kalau aku kasar, dia bisa buat masalah. Dia impulsif. Dan kamu takut kehilangan reputasi, lebih dari takut kehilangan aku." Pertanyaan itu menggantung lama. Raka menunduk. "Aku cuma gak mau semua berantakan." Alia menatapnya dalam. "Kamu bilang dulu, aku yang gak pernah jujur soal perasaan. Tapi sekarang, kamu pun sama.
Kita nggak butuh diam lagi, Rak. Kita butuh kejelasan. Malam itu, Alia duduk sendirian di dekat saung kecil di pinggir sawah. Bulan tertutup awan, dan suara serangga lebih nyaring dari biasanya. Siska menyusul, membawa selimut kecil. Dingin ya? Alia mengangguk. Matanya sembab. Aku lelah, SIS. Baru kali ini aku pikir, mungkin cerai itu bukan akhir. Tapi lihat hari ini, kayak ditampar kenyataan. Siska menepuk pundaknya pelan. Mungkin bukan kenyataan yang menamparmu, tapi harapanmu sendiri. Alia menarik napas panjang. Kalau Citra tetap di sini sampai KKN selesai, aku nggak tahu bisa kuat atau enggak. Besok paginya, Citra mengumumkan akan pulang lebih awal. Katanya, KKN terlalu membosankan buatku. Tapi semua tahu, alasannya bukan itu. Raka tak mengantar Citra. Hanya berdiri jauh di pos ronda, tak berkata apa-apa. Dan Alia menyadari satu hal penting. Kadang, cinta diuji bukan dengan perpisahan, tapi dengan kehadiran orang ketiga yang datang, justru saat kita mulai percaya lagi. Angin sore di desa Karangsari berembus lembut, menyentuh wajah Alia yang duduk di bawah pohon trembesi besar di pinggir lapangan desa. Langit mulai jingga. Suara jangkrik dan anak-anak yang bermain bola jadi latar yang damai, namun batinnya justru tidak. KKN tinggal 3 hari lagi. Program kerja nyaris selesai, laporan kelompok sudah hampir rampung, dan semua mulai menghitung mundur hari kepulangan. Tapi tidak bagi Alia. Ia duduk bersisian dengan Raka. Diam. Sejak Citra pulang 2 hari lalu, mereka belum benar-benar bicara serius. Hanya tegur sapa seperlunya. Tapi sore itu, entah kenapa, langkah mereka sama-sama mengarah ke pohon trembesi. Seperti dulu, saat masih jadi suami istri yang tak banyak bicara tapi selalu saling mengerti lewat diam. Aku pernah baca, Raka membuka suara, kalau pohon ini bisa hidup sampai 200 tahun. Alia menoleh, separuh tertawa. Kalau manusia hidup selama itu, mungkin luka-lukanya juga nggak sembuh-sembuh. Raka ikut tertawa kecil, walau terdengar getir. Mungkin. Atau justru, makin lama hidup, makin paham cara sembuhnya. Sunyi lagi. Tapi kali ini, sunyi yang tidak menyakitkan. Waktu pertama kali aku tahu kita satu kelompok di KKN ini, Alia berkata pelan, aku pikir ini hukuman. Raka menatap lurus ke depan. Dan sekarang, aku nggak tahu. Kadang terasa seperti ujian. Kadang justru kayak kesempatan. Raka menarik napas panjang. Aku juga ngerasa gitu. Awalnya berat. Tapi ternyata, kita bisa kerja sama tanpa ribut. Bisa diskusi tanpa saling menyalahkan. Bahkan, bisa tertawa bareng lagi. Alia mengangguk. Tapi kan, tertawa di sini nggak berarti kita bisa bahagia kalau balik ke dunia nyata. Raka memutar tubuh, menghadap Alia. Maksudmu? Kalau kita coba lagi, apa nggak takut jatuh ke lubang yang sama? Takut. Banget. Tapi aku juga lebih takut kehilangan kesempatan buat memperbaiki semuanya. Alia menunduk. Tangannya memainkan rumput. Dulu kamu keras kepala, Rak. Kalau kamu udah mau sesuatu, kamu jalan sendiri. Nggak nunggu aku, nggak ngajak aku. Raka mengangguk, pelan. Aku tahu. Dan aku nyesel. Tapi sekarang aku belajar. Aku pengen kita jalan bareng, nggak buru-buru. Kayak KKN ini. Tiap hari pelan-pelan, saling bagi tugas, saling bantu. Alia terdiam. Matanya basah. Tapi kali ini bukan karena sedih. Kalaupun kita nyoba lagi, katanya pelan, aku mau mulai dari nol. Bukan langsung jadi istri suami. Tapi teman, tim, partner. Kayak kelompok KKN. Raka tertawa kecil. Alia tersenyum. Iya, tapi semoga kali ini kelompoknya awet. Malam itu, langit penuh bintang. Di posko, semua sedang membungkus hadiah kenang-kenangan untuk anak-anak desa. Alia dan Raka duduk di sudut teras.
Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya dua orang yang pernah gagal, sedang mencoba menjadi lebih baik, satu langkah kecil pada satu waktu. Hari berikutnya, saat semua bersiap kembali ke kota, Alia menemukan satu amplop coklat kecil di dalam ranselnya. Di atasnya tertulis, "Untuk Alia, dari Raka, yang masih belajar." Di dalamnya bukan surat cinta, tapi formulir pendaftaran ulang ke KUA. Bagian untuk pria sudah ditandatangani Raka. Di bawahnya, secarik catatan kecil. "Aku nggak maksa, tapi kalau kamu siap, aku mau jalanin lagi. Kali ini pelan-pelan. Bukan sebagai suami langsung, tapi sebagai teman belajar mencintai." Alia terdiam lama. Kemudian, ia tersenyum. Entah apa jawabannya, tapi hatinya hangat. Mungkin, ini bukan akhir. Bukan juga awal yang klise. Ini hanya kelanjutan dari kisah dua manusia biasa, yang belajar mencintai ulang, dengan cara yang lebih dewasa. Hari ke-40. Hari terakhir di desa Karangsari. Langit pagi itu cerah, seperti ingin ikut merayakan selesainya masa KKN. Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan jendela kamar, memandang hamparan sawah yang memantulkan cahaya matahari pagi. Tapi hatinya mendung. Kemarin malam, setelah semua peserta kelompok tidur, Raka menyelipkan sebuah amplop kecil di meja makan. Tanpa kata, tanpa suara, hanya menatap sebentar, lalu pergi ke kamarnya. Alia belum membuka amplop itu. Tangannya gemetar waktu memegangnya. Ia duduk di teras, membuka lipatan amplop perlahan. Tulisan tangan Raka memenuhi selembar kertas tipis. Tulisan yang dulu selalu ia kenali dari jauh. "Alia, maaf aku nggak pernah tahu cara memperbaiki kita. Dulu aku terlalu gengsi untuk jujur. Terlalu takut untuk minta maaf, dan terlalu bodoh untuk mengerti kamu. Tapi 40 hari di desa ini, aku lihat kamu seperti dulu lagi. Tenang, sabar, kuat, bahkan lebih dari dulu. Aku sadar, cinta kita dulu kandas bukan karena tidak cinta, tapi karena kita terlalu sibuk saling menguji, bukan saling memahami. Kalau kamu sudah siap, aku akan menunggu kamu. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk mulai dari awal. Sebagai dua orang baru, yang tahu betapa mahalnya sebuah kesempatan. Tapi kalau kamu sudah memutuskan jalan lain, aku tetap akan pergi dengan hati yang penuh terima kasih. Karena kamu, aku belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa." Air mata Alia jatuh tanpa diminta. Ia lipat surat itu perlahan, menatap sekeliling rumah panggung tempat mereka tinggal selama ini. Setiap sudut punya kenangan. Dari detik pertama mereka pura-pura tak kenal, sampai teh hangat di malam sunyi, sampai tatapan yang tak sempat berubah jadi pelukan. Tapi semua ini belum tentu cukup. Pukul 10 pagi, mobil kampus datang menjemput. Semua anggota kelompok sibuk membawa barang ke jalan utama, tempat mobil bisa berhenti. Pak Sarno dan Bu Ningsi berdiri di depan rumah, melambai. Anak-anak kecil desa memberi bunga kertas buatan mereka sendiri. "Jangan lupa balik lagi, ya, Kakak Alia," seru seorang anak. Alia tersenyum sambil memeluk anak itu erat. Raka berdiri di sampingnya, tapi mereka tak saling bicara. Di dalam mobil, suasana riuh. Tiwi putar lagu, Siska selfie ramai-ramai. Rama dan Dimas tertawa soal kejadian kocak di hari-hari terakhir. Alia duduk di dekat jendela, menatap jalan setapak yang makin menjauh dari desa. Raka duduk di belakang. Tak satu mobil. Mungkin memang seperti itu akhir mereka. Berdekatan, tapi tak bersama. Seminggu setelah KKN, Alia kembali ke rutinitas kampus. Suasana Jakarta panas, padat, dan terlalu cepat. Ia merasa aneh, seperti orang yang baru kembali dari waktu yang berbeda. Ia menaruh kotak kenangan KKN di atas lemari. Di dalamnya ada sketsa taman baca, bunga kering dari anak-anak, dan surat dari Raka. Satu hal yang belum ia lakukan adalah menghubungi Raka. Ia tak tahu harus bicara apa. Hingga suatu malam, Siska mengirim pesan pendek.
Kamu tahu Raka ikut program relawan ke luar negeri, kan? Alia kaget. Kapan? Hari ini berangkat. Tadi pamit di grup. Nggak baca. Alia buru-buru buka grup. Benar. Ada pesan dari Raka pagi tadi. Terima kasih untuk 40 hari yang tak akan pernah aku lupakan. Kalian luar biasa. Maaf nggak bisa pamit satu-satu. Aku akan ke Kamboja 6 bulan, program relawan pendidikan. Doakan, ya. Alia merasa perutnya kosong. 6 bulan. Ke luar negeri. Tanpa pamit padanya secara pribadi. Apakah ini artinya Raka menyerah? Atau justru ini bentuk lain dari cinta? Yang tahu kapan harus pergi, bukan memaksa untuk tinggal? 2 bulan kemudian, Alia menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, sebuah buku catatan lusuh yang familiar. Ia membukanya. Itu buku catatan program taman baca mereka. Tapi di halaman terakhir, ada tulisan tangan baru. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu masih menyimpan kenangan kita. Terima kasih. Kalau suatu hari kamu ingin bertemu aku lagi, bukan sebagai mantan, bukan sebagai rekan KKN, tapi sebagai sahabat yang ingin belajar cinta dari awal, kamu tahu harus kemana. Di bawahnya, sebuah alamat di pinggiran Siem Reap, Kamboja. Alia menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena sadar, kisah mereka belum benar-benar usai. Bukan happy ending seperti dongeng. Tapi juga bukan akhir yang tragis. Mereka hanya 2 orang yang saling mencintai, tapi memilih saling menyembuhkan dulu, sebelum kembali. 1 tahun kemudian, di bandara kecil yang panas dan ramai di Kamboja, seorang perempuan muda turun dari mobil tuk-tuk, membawa ransel besar. Langkahnya ragu tapi tegas. Di kejauhan, seorang pria berdiri di depan gerbang kecil bertuliskan Children Literacy Center. Tangannya membawa buku sketsa taman baca. Saat mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya senyum. Dan dari senyum itu, bab baru dimulai, tanpa perlu lembar kontrak, tanpa surat resmi, tanpa drama. Hanya 2 orang yang memilih. Kali ini, bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar tumbuh bersama.